Shalom, apa kabar semua jemaat yang dikasihi Tuhan? Jumpa kembali dalam program Siap, Sapa Iman di awal pekan, Universitas Katolik Widya Karya Malang. Renungan kita pada hari ini, kita ambil dari Injil Lukas 2, ayat yang ke-22 sampai ke-35. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukuk atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara-saudara yang kasih, dari Injil ini kita belajar bahwa kita harus dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus tekun. Tekun dalam artian kita tetap memberikan harapan kita kepada Tuhan. Bertekunlah. Menjadi tekun adalah suatu hal yang sangat Tuhan cintai. Kita tetap bertekun dalam mengandalkan Tuhan, tetap bertekun dalam mengerjakan setiap pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan. Kita bisa mencontoh apa yang terjadi dengan Simeon, seorang yang sangat saleh dan sangat tekun. Tekun menantikan Tuhan, tekun menantikan kedatangan Tuhan, dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Kita bisa mencontoh kehidupan dari Simeon. Dengan bertekun dan berharap pada Tuhan, kita akan memperoleh suatu berkat dan karunia keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah suatu hal yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, dosa. Dengan kita mengandalkan Tuhan, kita akan bisa mengatasi segala kelemahan, kesulitan, apapun juga pergumulan dalam hidup kita, jika kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang maha besar dan yang maha mulia. Dari kedua hal ini, kita akan belajar bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan dalam hidup kita. Di momen Natal ini, kita semua percaya bahwa Tuhan telah memberikan anugerahnya pada kita, suatu karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, harapan yang telah Tuhan janjikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih, kiranya berkat renungan pada hari ini bisa memberikan kekuatan di dalam hati kita semua. Amin. Shalom.